ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير كسب ولا مشقة والسعادة في الدنيا والآخرة والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah, hidayah serta inayah, riayah, taufik dan anugerahnya juga kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bid-darain. Sambungan yang telah lewat yaitu wal hajjul mabrur wa huwa alladhi la yukhalituhu ismun min hina ihramihi ila hina tahallulihi. Wa qila al hajjul mabrur huwa al maqbul. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Mudah-mudahan ya, haji yang mabrur artinya orang akan mendapatkan gelar haji mabrur. Walaupun gelar haji itu bila orang naik haji pasti gelar haji, itu tradisi di Indonesia, terutama di Kalimantan, tawaf di Jawa. Nama tuh haji dah balik murah. Bila orang naik haji itu ada hajinya lah di Jawa. Biasa aja. Pada kayak kita di Kalimantan dah. Nah, udah di Kalimantan bertambah umpamanya Muhammad karena naik haji lalu haji Muhammad. Tapi itu presiden kan bisa berkurang ya Allah. Haji Prabowo. Nah, itu gelar nang mabrur kah, nang kadang mabrur kah? Tetap kurang bergelar. Kenapa? Karena ini sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi apakah setiap orang bergelar haji itu pasti mabrur? Belum tentu lagi. Belum tentu. Karena ngaran haji mabrur itu ada kriteria yang harus ini lengkapi ketika dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana dalam kitab sini dikatakan sini,
Nang kaya apa gara orang haji mabrur? Artinya nang baru melaksanakan ibadah haji kawa sebagai renungan, sebagai bahan nantinya kaya melaksanakan ibadah haji mun hendak haji mabrur nang kaya gawiannya. Napa? Huwallazi la yukhalituhu ismun min hina ihramihi ila hina tahallulihi. Orang yang kada mencampuri akan ibadah haji itu oleh perbuatan dosa. Maksudnya apa? Orang yang kada memperbuat perbuatan dosa, mulainya memakai kain ihram sampai inya tahallul, melepas kain ihram. Sampai inya tahallul, selesai ibadah haji. Artinya selama rangkaian ibadah haji jangan dicampuri oleh perbuatan dosa. Maka biasanya orang bila melaksanakan ibadah haji itu yang kami banyak berpandi, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak di masjid. Jangan sampai terkerjakan sesuatu perbuatan dosa ketika berihram. Mulai berihram sampai tahallul, kawa manahani kada mencampuri perbuatan dosa di dalam gawian ibadah haji. Jangan ketika berihram ini sempat saja menguyai orang. Sempat saja menguyai orang. Ketika berihram sempat saja umpamanya mencaci maki orang. Makanya orang bahari apa yang kita lihat di Mekah itu jangan hendak mengiktirat dalam hati. Kenapa jangan hendak mengurusi orang? Maka apakah kelakuan orang kita lihat nih? Kenapa itu ini jangan itu dia begawi ini kenapa dia sembahyang baik itu dia jangan mengurusi orang, urus diri kita seorang beribadah. Kenapa? Ini sangka terbaik sudah. Nah, pengen itu aja. Dosa ada. Sangka jahat itu dosa. Sambil aku hilang bisa si anu saja. Imbang murid di Masjidil Haram. Sambil hilang. Saku si anu ya. Sangka buruk sudah. Mau ini tidak boleh. Jangan sampai mencampuri perbuatan dosa di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada yang mengatakan al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu huwal maqbul, itu haji yang diterima. Nah ini jelas sudah. Haji yang diterima itu haji yang kayak apa? Iya haji mabrur. Ini dua yang kalimatnya lah mabrur atau mardud. Bila mabrur berarti diterima, bila nya mardud berarti tertolak. Tapi jatuhlah ke paruannya, jatuh ke paruannya. Karena ibarat kita sembahyang itulah, sembahyang itu ada nama, ada nang makbul, ada nang mardud, ada nang diterima, ada nang kada. Ulun banyak sembahyang isya pasti gak diterima, belum tentu lagi. Tapi nang nyata ulun tak gawi kewajiban sudah. Masalah diterima kadanya itu urusan Allah. Walaupun ada kriteria yang harus dilengkapi supaya diterima. Nang kayak tujuan ibadah haji. Ketika pelaksanaan ibadah haji harus ada nang digawi, nang dilaksanakan untuk supaya ibadah kita ini diterima, atau dalam kata lain ibadah haji kita itu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatun lil Mu'minin, ada jersidin adab-adab nang halus, adab-adab nang halus nang harus dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan ini akan menentukan dan sebagai menjadi penunjang untuk mendapatkan gelar yang dinamakan Hajjul Mabrur, haji nang mabrur. Napa? Nang pertama, antakuna nafaqatu halalan wal hamu mujarradan
di masyaakirihi. Yang pertama, adab hatinya, bahwasanya nafkah ongkos inya berhaji itu halal. Ini modal pertama. Orang bilanya hendak haji mabrur, pertama dulu ongkos pulangnya halal. Wa antakuna nafaqatuhu halalah, ongkos nafkahnya itu halal. Kalau inya hasil menipu, kalau inya hasil mencuri, kalau inya hasil korupsi, kalau inya hasil daripada umpamanya judi, dilaksanakannya umroh, dilaksanakannya ibadah haji. Ibadah hajinya jelas mardud, tertolak. Sama halnya sembahyang, orang yang sembahyang kata Rasulullah, tapi di dalam sembahyangnya ini memakai baju nang inya tukar baju itu daripada duit nang haram 1 dirham, harga bajunya 9 dirham, 10 dirham, 1 dirham nang haram, Allah pada akan terima sembahyangnya. Walaupun sah sembahyangnya, tapi diterima. Nang itu juga ibadah haji. Bila ada ongkosnya nang inya menggawe ibadah haji itu 10.000 aja nang haram. Ada usah 100.000, 10.000 aja nang haram, maka ibadahnya itu mardud, tertolak. Apalagi keberataannya hasil daripada korupsi, tolak dari umrah nyata sudah mardud. Oh ini dia di sana melaksanakan ibadah umrah nang kaya rangkaian manasik ibadah umrah ini sempurna gawe tujur, sempurnanya gawe. Kayak orang gawe ini kayak bersembahyang sempurnanya sampai salam, ada menggawe membatal sembahyang, tetapi salah sembahyangnya. Apa? Diterima lah sembahyangnya, kada diterima. Tapi kalau ini sah sembahyangnya. Sama ibadah haji, sama ibadah umrah. Karena ini mencukupi syarat, karena ini mencukupi rukun dan yang lain-lainnya daripada rangkaian manasik haji, maka sah hajinya. Tetapi karena nafaqatuhu halalah, nafkahnya itu ada halal, maka ibadahnya itu mardud, tertolak, kada diterima oleh Allah. Satu. Yang kedua, walhammu mujarradan lillah, keinginannya beribadah haji itu semata-mata karena Allah. Adalah lewat ada kalau minggu dahulu kalau salah ya, bukan karena urusan dunia, bukan karena berdagang. Anda berhari itu orang berdagang, tapi mau separuh aja bang. Nah ini masih mendingan. Hanya separuh yang berdagang, separuh yang berhaji. Ini masih mendingan. Walaupun ini kada bagus, artinya sebanding ibadah awal dunianya. Harusnya apa? Niat ibadah haji itu lebih banyak daripada urusan dunianya. Artinya jazidin amun kawa semata-mata mujarradan lillah, semata-mata karena Allah yang ibadah, bukan karena masalah, bukan karena anak usaha ini, bukan karena tujuan ini, kada, tapi lillah, karena Allah. Tapi seandainya bang ingin membawa ini saja berdagang berjual di sana kayaknya, atau maunya ada keluarga yang berpasang di sana, keluarga yang berpasang di sana bawa akan barang maunya dijual di sana, boleh tak boleh, asal jangan menjadi prioritas. Aku dia akan makan barangnya, aku akan beli. Nah, jadi prioritas matar nih, kan kayak gini. Aku cek ada matarakan barang keluarga nih. Pada bahagia, aku salah jur matarakan ini, jadi aku bahagia salah jur. Nah berarti karena aku bahagianya matarakan ini barang keluarga di Makkah ini bagaimana? Matarakan surat tanah benar ini dia, aku Makkah ini di
Jadi selajur umrah aku. Jadi umrah ini selajur warang bener. Bukan tujuan utama umrahnya, tapi salajur menyelajur. Nah, ini kada mujarradan lillah, kada semata-mata karena Allah. Yang ketiga adalah wa ta'zima syairihi, dan keinginannya itu membesarkan syiar Allah, membesarkan syiar Allah. Wa man hajja an ghairihi fayanbaghi an yakuna qasduhu ziyarata baitillah wa mu'awanata akhihi muslim bi isqatil fardi anhu, la an yattakhidha dhalika maqsabahu wa man jarahu liyatawassala bid-din. Jangan bersidin bahaji itu semata-mata hanya urusan dunia. Harusnya bahaji saja, karena seandainya ada waktu, karena ada maunya berdagang, silahkan. Ada apa boleh. Tapi jangan diutamakan dunianya, hanya bahajinya. Ada tujuan utama, prioritasnya adalah ibadah haji. Nah, itu amal batin itu menurut Imam Ghazali ketika adab batinnya ketika melaksanakan daripada ibadah haji. Yang kedua, at-tawassu'u fi zat wa tayyibin nafsi bil bizli wal infaq min ghairi taqdirin. Nah, di sini adabnya yang kedua adalah berluas-luas pada samu, berbanyak-banyak pada samu. Tujuan apa? Sakira mayumu aku ini begadang 40 hari, berarti aku sehari uangnya 100 rial belanja, berarti kali 40 hari saya itu samu umpamanya. Jadi tenang dia beribadah. Tapi bukan untuk belanja, namun tujuan bahwa belanja ada untuk bekalinya nantinya di sana keperluannya. Tapi dengan kadar keperluan, dengan kadar kebutuhannya, bukan keinginannya. Wa tayyibun nafsi bil bizli, dan bagus dirinya dengan mengorbankan sesuatunya ketika berada di Mekah. Wal infaqi, dan menafkahkan min ghairi takdirin, tanpa pamalar, tanpa alasan ini dan itu. Nah, jadi apa? Niat bersama lebih nyaman aku kaitan situ bersedekah. Nyaman aku situ bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah di Mekah itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah kita di kampung. Nah, bersedekah di Mekah, Masjidil Haram, itu lebih besar, jauh lebih besar pahalanya daripada di tempat-tempat yang lain. Nah, makanya orang baru itu bersama bersedekah, apalah bersedekah benu, bersedekah ini. Banyaklah, banyak sesuatu yang harus dijauhi kata Imam Ghazali. Mau dibaca berataan dan bayi waktu biasa. Jadi yang ketiga dulu, Yazidin tarkur rafas wal usuk, meninggalkan berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata yang kotor, dan berbuat fasik, terutama ketika dalam keadaan berihram, memakai ihram. Di situ muntung kita jaga. Jangan berpandir, jangankan nang ada baik, nang sia-sia aja jangan berpandir. Apalagi sesuatu yang ada baik, apalagi sesuatu yang ada baik. Hanya mau kita tuh bahagia, kita berpalahan, bujur-bujur jaga. Kenapa? Karena bahagia ini penuh pengorbanan ibadahnya. Pengorbanannya apa? Satu, ngurusnya benar. Dua, menungguinya awas. Hanya kalau giliran. Artinya apa? Ketika kita dapat giliran ibadah haji, bujur-bujur haji ilmunya dulu. Bujur-bujur kita
keinginan kita beribadah itu semata-mata karena Allah. Pokoknya aku enak full ibadahnya di situ. Kenapa? Aku lawas semangat menungguin ini. Aku lawas semangat mau bahagia ini. Aku lawas semangat mau keluarkan duitnya nih. Nah, lalu keinginannya pokoknya aku ada hendak dicampur sesuatu yang lain. Kenapa? Karena ini sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Menungguinnya nih, menungguinnya saja kita tulak nih, lawas banget. Jadi jangan sampai kita lawas menunggui hendak melaksanakan ibadah haji. Ternyata ketika melaksanakan ibadah haji tapi bujur-bujur dicampur dengan perbuatan dosa. Jadi kawan jangan tapi bakawan ketika melaksanakan ibadah haji itu. Maksudnya bakawan itu jangan tapi pandir kawan-kawan. Kayaknya timbul kekoyaan di kampung mau pulang. Pandiran timbulnya di padang Arafah mau pulang. Sambil hukum di Arafah pandiran mengoyai orang nah bisa. Maka inti daripada haji hukum di Arafah sambil berbahan istirahat. Sawat aja mengoyai orang jangan berkata rafas, jangan berbuat busuk, jangan berbuat pasif. Artinya jangan berkata-kata yang sia-sia, apalagi perkataan perbuatan dosa. Artinya dijaga banget tuh Pak, dijaga banget. Jadi tidak gampang ibadah haji, tidak mudah menjaganya itu tuh mudah. Habis. Waqad hajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh berhaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berhaji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan bisanatil ashirah. Berhaji Nabi itu sekali aja pada tahun ke-10 ba'da hijrah, sesudah Nabi hijrah. Nah, sebelum Nabi meninggal. Artinya di tahun terakhir, di tahun sebelum Nabi meninggal, Nabi berhaji sekali. Wa hajja qabla al-hijrah hijajan kasira la tuhsa. Tapi Nabi itu berhaji sebelum berhijrah ke Madinah. Nabi itu sudah beberapa kali berhaji. Ini yang sudah ke Madinah. Sudah ke Madinah, kan Nabi di Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. Nah, di tahun ke-10 menjelang meninggalnya, artinya di tahun meninggalnya Rasulullah itu melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Melaksanakan ibadah haji. Nah, itu sekali di Rasulullah haji. Kenapa? Karena kewajiban berhaji itu turun 6 minggu telah dahulu kan ada. Tahun dipardukannya berhaji itu tahun ke-6 daripada Nabi hijrah. Artinya tahun ke-6, 6 tahun setelah Nabi hijrah itu tahun ke-6 turun kewajiban berhaji. 6, 7, 8, 9 di tahun ke-9 6, 7, 8, 9, 10 di tahun yang ke-10 hanya Nabi melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi Nabi itu berhaji hanya 1 kali pada tahun yang ke-10 sesudah Nabi hijrah. Namun sebelumnya Bang, Nabi berhaji juga. Wa hajja qabla al-hijrah. Nabi berhaji sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hijajan kasiratan, haji yang banyak gak tuksa, ada terbatas. Nah, kalau terbatas banyak Nabi berhaji, tetapi hajinya Nabi sebelum hijrah itu belum lagi turun kewajiban. Nah, belum turun kewajiban. Artinya apa? Haji biasa aja, ibadah haji biasa aja, tapi belum turun kewajiban melaksanakan ibadah haji. Berarti sunnah ada, jatuhnya kepada sunnah. Nah, berapa kali ya Nabi itu? Nah, kenapa jarang? Karena Nabi di kota Mekah. Nyaman aja. Tapi ketika sudah Nabi hijrah ke Madinah, nah hanya Nabi itu jarang lagi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Hanya sekali aja. Dan turun kewajibannya pun ketika Nabi berada di Madinah. Nah, ketika Nabi berada di Madinah. Jadi
Ini Nabi berapa kali berhaji? Sehari dia. Sehari nang wajib. Beberapa kali haji nang sunnah, artinya nang sebelum turun kewajiban haji. Ketika Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah. Namun berumrah Nabi itu berapa kali? Waqad i'tamara sallallahu alaihi wasallam, sungguh berumrah Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umratin. Nabi itu 4 kali berumrah. 4 kali berumrah. Ini belum lagi berhaji. Lah, ini belum lagi berhaji yang wajib. Nabi berumrah nih, belum lagi Nabi melaksanakan ibadah haji wajib. Yang pertama, umrah Hudaybiyah. Fi Dzulqa'dah as-sanati sadisah. Nabi umrah yang disebut dengan umrah Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 ketika Nabi hijrah 2. Berarti sudah turun memang kewajiban haji, tapi belum Nabi melaksanakan. Satu. Yang kedua, umratul qadha, umrah qadha ngarannya. Digawe Nabi wae apa? Di Dzulqa'dah juga. Tapi tahunnya beda, as-sanatus sabi'ah, tahun yang ke-7 ketika Nabi berada di Madinah. Yang ketiga, umratu ba'da intihai ghazwati Hunainin. Umrah Nabi setelah selesai perang Hunain dan berihram Nabi daripada tempat yang disebut dengan Ja'ranah. Ada yang menyebut Ja'ranah, ada yang menyebut Ja'ranah fi Syawal as-sanati saminah, pada bulan Syawal tahun ke-8 ketika Nabi berada di Madinah. Jadi mulai 6, ya kan? Mulai 6, 7, 8 setiap tahun Nabi umrah. Tapi berhaji lah, belum lagi. Nah, yang keempat, hanya Nabi itu umratu ma'al haji ala man qala innahu hajja qarinan. Lalu Nabi yang keempat itu berumrah beserta berhaji. Tahunnya tahun berapa? Tahun ke-10. Di tahun 10 Nabi kita berada di kota Madinah. Jadi berangkat ke Mekah. Tahun ke-10 itu haji, umrah sekaligus haji, yang disebut dengan haji qiran. Artinya besertaan umrah besertaan dengan haji, disebut dengan hajjah qarinan. Hajjah apa? Haji qiran. Artinya 3 kali umrah Nabi itu sebelum pelaksanaan ibadah haji. Hanya umrah yang keempat hanya berimbai dengan ibadah haji. Kalau kita paham, nah telah lewat oleh pernah sudah. Artinya dengan pertanyaan orang, bolehkah berumrah sebelum melaksanakan ibadah haji? Ini jawabannya sudah. Nabi berumrah 3 kali sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji wajib. Berumrah Nabi. Jadi jumlah umrah Nabi berapa kali? 4 kali awal ketika melaksanakan sekaligus melaksanakan ibadah haji. Jadi hukum mengatakan bahwa boleh orang berumrah dulu karena hanya berhaji sambil menunggu waktunya gilirannya. Jadi sementara berumrah dulu, dan umrah pun wajib dulu. Ada umrah wajib, umrah pertama kali itu umrah wajib. Jadi tidak ada istilah hukum haram. Haram dia mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Umrah aja hukumnya wajib dahulu. Sama ada wajib. Haji wajib, umrah wajib. Haji wajib sekali seumur hidup, umrah pun wajib sekali seumur hidup. Tetapi jangan ada boleh dia umrahnya beberapa kali. Makanya baru berhaji ini boleh Nabi haji 3 kali umrah. Tiap tahun Nabi umrah, tahun ke-6, tahun ke-7,
tahun ke-8 Nabi berumrah. Habis. Ini jelaslah hukumnya lah. Kalau ada yang nak bahas banyak, kalau boleh juga umrah, kalau belum haji dia datang di mana? Rasulullah aja nak itu juga, hanya boleh. Nanti menunjukkan apa yang digawe Rasulullah berarti menunjukkan kebolehan bagi kita ya Pak. Kebolehan bagi kita. Ini ada biar buat guru orangnya. Tinggal kita sini aja. Berarti kan kita baca kitabnya berarti. Mau datang orang haram berumrah, baru melaksanakan ibadah haji haram dia berumrah. Nah, karena kamu asal mengatakan hukum, tapi seorang ada tahu dasarnya. Padahal jelas-jelas di dalam kitab fikih manapun mengatakan boleh berumrah terdahulu hanya karena melaksanakan ibadah haji kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian wa hukmul haji. Kenapa dalam hukum haji itu fardu ainin bil ijma'? Hukumnya itu fardu ain. Artinya fardu ain itu fardu perorangan, fardu individu. Artinya fardunya itu perorangan. Tiap orang wajib melaksanakan ibadah haji. Adapun wajibnya itu ada namanya, ada dalam kurungnya. Artinya bila mampu. Makanya bila orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, sedangkan yang kadang melaksanakan ibadah haji, maka hukum haram baginya, berdosa besar. Wa hukmul umrah, adapun hukum umrah. Nah, hukum umrah apa? Kan beda lah, haji umrah itu beda. Nah, sekarang hukum umrah itu apa? Fardu ainin fi mazhabi Imam Syafi'i. Fardu ain juga. Nah, makanya dia bilang tadi haji wajib, umrah pun wajib. Haji wajib sekali seumur hidup, umrah pun wajib sekali seumur hidup. Orang pun dibahaji 3 kali, nah 2 kalinya itu sunat aja hajinya itu. Sunat aja. Orang umrah ya 20 kali, udah setahun 20 kali. Setiap bulan umrah, tiap bulan umrah. Nah itu sisanya itu enggak sekali. Ibaratnya nak kedua, nak ketiga, nak keempat, nak kelima itu sisanya itu umrah sunat lagi. Umrah sunat namanya. Wakila dan dikatakan orang innahu sunnatun muaqqadatun. Ada yang mengatakan umrah itu sunat muakkad. Siapa yang mengatakan umrah itu sunat muakkad? Mazhabul Malikiyah wal Hanafiyah. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Namun bukan nak Makkah tu. Bukan Maliki atau Hanafi. Nah, bukannya itu umrah hukum sunat saja kada wajib. Tapi bagi kita Syafi'i hukum umrah itu wajib sekali seumur hidup. Bukan wajib keterusan saja. Nah, yang kalimatnya nah. Wala yajibani fil umuri illa marratan wahidah. Kada wajib haji dan umrah pada umurnya itu, pada di dalam umurnya itu kecuali sekali aja. Haji wajibnya sekali aja, umrah wajibnya sekali aja. Sisanya itu adalah haji sunnah, sisanya itu adalah umrah sunnah. Nah, tapi mazhab Maliki mengatakan umrah itu bukan wajib, tapi sunnatun muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Pendapatnya ribuan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi. Tapi kita Syafi'i mengatakan hukum umrah itu adalah fardhu ain fil umri wa marratan wahidah. Fardhu ain di dalam seumur hidup itu sekali. Itu pun inistata'a, jika mampu. Bila kada mampu kada baik, berdosa lah, kada berdosa. Ulun umpamanya ada kalau umrah, kada mampu, berdosa lah ulun, mati ulun umpamanya kada salat umrah, salat haji. Nah, karena ulun kada mampu, kada berdosa. Artinya
ada dalam kurungnya tadi, kewajibannya itu berlaku bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Waqad yajibul hajju aksara min marratin idza kana nadaran aw qadaan. Sungguh wajib haji itu lebih daripada satu apabila ada lainnya nazar. Mau haji itu lebih daripada satu kewajibannya apabila dinazarakan. Ulun banyak sudah haji, wajib sekali dah laksana. Maulah lagi ulun ini haji jadi wajib pulang, mau jadi ulun bila payu tanah nang di tempat itu tuh tanah ulun nih, umpamanya harganya sekian miliar umpamanya nih. Bila payu tanah tuh aku benazar aku anak haji. Kenapa haji? Payu tanah tadi wajib melaksanakan ibadah haji. Ini bukan haji sunat, maka ulun berhaji nih. Kenapa menjadi wajib? Karena dinazarkannya. Karena dinazarkan. Bukti sesuatu apapun bila dinazarkan wajib ya. Ini ada jawabin itu orang dulu di sini. Kita belajar rumahnya kita ini hidup sakit. Kita belajar, aku belajar di lagi. Ini bila aku sugih, aku begini, aku nanya rumahnya aja. Belajar kayak itu. Aku gina rumah, aku kira mau sakitnya aslinya begini. Ada orang belajar kayak itu dasar sugih, mau kada bawang. Nang bini mah aku nih mau kada mau begini ya. Jadi jangan sembarang aja, wajib begini, bukan sunat lagi, wajib begini. Apapun perkaranya apabila dinazarkan, kecuali nazarnya itu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Ini semakin menantang itu nazar, semakin cepat kabul. Arti menantang itu semakin ekstrim nazarnya tuh. Artinya jarang orang akan menggawe itu dinazarkan oleh kita. Bila kabul hajat ini, ayo aku ini umpamanya cepat mau tuh. Nah, tapi hati-hati, wajib kita melaksanakan itu nazar. Nah, ini diukur-ukur lain. Sanggupkah ada kita melaksanakan nazar ini umpamanya? Bila kada sanggup para nazar itu, walaupun Allah Ta'ala akan membantu kita untuk melaksanakan apa yang kita nazarkan. Itu Allah mengatakan Allah akan membantu seorang hamba yang berkeinginan beribadah kepada Allah. Kan nazar itu ibadah. Allah akan bantu. Banyak cerita-cerita di zaman dahulu tuh bernazar dengan nazar yang ekstrim. Yang nazarnya itu apa? Sampai berpatak di tanah, dikubur. Pokoknya bila anakku ini sehat, sigar, hilang penyakitnya, aku keluar daripada dunia 3 hari. Ekstrim banget ini. Soalnya sigar anak kita terus kita bernazar nih. Nah, pada ingat lagi di nazar. Padahal wajib tuh. Sampai-sampai Allah menegur itu perempuan melalui mimpinya. Wahai si A, ingatkah engkau dengan nazarmu? Nah, lalu ingat, lalu langsung. Tapi ketika anak berbuat ke dalam lubang kubur, kan keluar daripada dunia jalannya ke mana? Lubang kubur, jalannya keluar. Nah, lalu berucap, ya Allah, ulun ini melaksanakan janji ulun awal-awal. Janji ulun awal-awal. Sekarang ulun minta selama ulun melaksanakan janji ulun awal-awal, beri ulun pertolongan, beri ulun bantuan, dan sanggupkan, mampukan ulun menjalani ini. Turun lagi 3 hari di dalam tanah. Hingga 3 hari tak hukumin anak pula masih dalam keadaan hidup. 3 hari 3 malam mau baik kalau hidup di BSI di dalam mau hidup. Ini kan ada BSI asli dasar dipatak. Tapi dia berdoa, ya Allah, ulun melaksanakan perintah Pian. Demi melaksanakan perintah Pian, ulun sanggup masuk, tapi ulun minta bantuan Pian, pertolongan Pian. Bantu ulun melaksanakan janji ulun kepada Pian. Nah, masuk lagi. Nah, Allah
nazar, bila jadi nazar haji tadi jadi wajib Pak. Umrah bila dinazarakan, bila payung dia tanah di belakang rumah kau yang mana umrah. Aku bernazar aku umrah ini payung wajib umrahnya itu. Kenapa? Karena umrah nazar ngarannya. Umrah nazar. Habis kemudian wa yajibul hajju fi madhhab Imam Syafi'i al-Tarafi ila akhirih wallahu a'lam bis. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri saudara dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadhihi an-nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak. Satu, jangan menyangka jahat saja. Jangan menyangka jahat kepada perbuatan orang lain. Kalau ingin melihat saja, tapi tidak sampai dimutuk. Kalau kita sampai melihat orang sembahyang ini, lalu awal bertiga, itu orang sembahyang ini awal itu dia. Nah, aku diucap kalau lah, aku diucap. Nah, itu ada bagus tuh. Mengingat melihat di hati aja, aku melihat orang sembahyang kayak ini udah. Hanya pada menyangka jahat juga berarti mungkin orang ada ilmunya ini. Nah, itu dia menyikapinya. Tapi jangan menyangka sesuatu itu pada baik. Itu sembahyang kayak itu aja. Nah, itu ada baik tuh hati kita tuh. Menyambut pada baik nih. Apalagi kita ucap kawan, kembali saja tadi dia. Apalagi sudah di hotel nih kawan, kembali saja dia di Masjid Al-Haram itu orang sembahyang. Ini aja. Nah, menyambut orang ada bagus selaluan, diucap pulang di hati ini pas baik kira ada baik, diucap pulang kawan pulang, nah bagi ada baik tuh. Ada baik. Jadi ibarat kita melihat sesuatu yang ada baik, cukup dah. Sekedar melihat udah. Jangan menyangka bahwa gawian orang itu ada baik, biar itu urusan orang. Nah, itu menjaganya. Mungkin bila kita melihat yang ada baik, udah biarkannya. Hanya ini gawiannya belum tentu menurut pandangan kita ada baik, tapi belum tentu menurut pandangan kita ada baik. Boleh jadi menurut pandangan kita baik, karena ini ada dasarnya, karena berbeda orang kita. Sembahyangnya berbeda orang kita. Ingin maka ini. Memang ini mungkin ajarannya nama itu. Nah, kita tak usah. Makanya dia orang bari jaga muntung jadi hati ketika di Makkah. Muntung jangan banyak pandir, sekadar separuhnya bacaan dan sekadar separuhnya hati pun juga. Jangan menyambat orang dalam hati pun jangan menyambut orang yang lebih baik. Itu yang penting.
amal itu menjaga hati kita, jangan melihat orang lalu menyangka kada baik. Mungkin ada yang lain. Maksudnya perbedaan sembahyangnya kan? Ya, nilai pahalanya. Dengan jauh yang itu misalnya ini kita ikhlas tanpa pamrih. Maksudnya ikhlas itu laksanakan sesuai yang apa yang kita. Artinya beribadah dengan ikhlas, dengan bujur-bujur beribadah dibandingkan dengan umrah, mana kenal pahalanya gitu kan? Jelas kalau ini umrahnya umpamanya ikhlas juga, tentunya kenal umrah, karena itu disertai dengan ibadah-ibadah yang lain, kalau dibandingkan dengan itu. Kalau perbandingannya kayak ini, umpamanya orang sembahyang dengan keadaan khusyuk, dengan keadaan ikhlas, ibadah yang lain dibandingkan sama umrah, tapi umrahnya nih umrah yang memberikan ikhlas lah, dengan tujuan ini mana hebatnya dia? Jelas hebat sembahyang. Walaupun dalam hadis kalau dibandingkan ibadah haji dengan ibadah sembahyang, lebih hebat ibadah sembahyang daripada ibadah haji. Nah, kalau sembahyang bujur-bujur lah, karena ibadah itu ya kelas VIP lah ya. Sembahyangnya kelas sembahyangnya kelas ici-ici kuara aja, malah rendah katanya. Artinya makanya di dalam rukun Islam sembahyang itu andaknya setelah syahadat, sedangkan haji itu andaknya paling keapian. Itu sudah menunjukkan keabdalan sembahyang daripada haji, itu jelas. Tapi kalau catatannya kembali tadi sembahyangnya membujur sembahyang, punya membujur sembahyang panjang, itu jelasannya tuh. Nah intinya nang bujur-bujur ikhlas, nang bujur-bujur khusyuk, nang bujur-bujur di dalam sembahyangnya itu kadada nang diharapnya, kadada nang ditujunya, kecuali semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih hebat daripada haji. Walaupun hajinya itu tuh haji bujur-bujurnya dengan artian tuh dengan melaksanakan ibadah haji nang bujur, tapi secara kedudukan tetap tinggi sembahyang. Kedudukannya tetap tinggi sembahyang. Artinya kita nang kata pikau haji, mungkin tidak ada haji baru sembahyang barang sempurna kan. Iji guru ulun sembahyang itu dulu bujur akan dulu kaina rukun-rukun yang lain ini menggiring beradaan kita. Makanya dalam hadis apa? Allah kaina di hari kiamat kada menakuni haji berdahulu, kada menakuni puasa berdahulu, kada menakuni zakat berdahulu, nang ditakuni ditakuni apa? Sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nang ditakuni Allah Ta'ala kaina itu adalah tentang sembahyang. Allah kada menakuni berapa kali berhaji dulu. Allah kada menakuni tentang puasa, Allah kada menakuni tentang zakat, tapi yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah itu adalah sembahyang. Ija sholahat, apabila bagus sembahyangnya, salah sairul amal, bagus seluruh amalnya. Wa ija fasadat, apabila rusak amal sembahyang tadi, maka rusaklah amal ibadah yang lain. Artinya jadi barometer sembahyang ini. Sembahyang bujur, umrahnya akan diterima, zakatnya akan diterima, puasanya akan diterima. Ibadah yang lain akan bagus beradaan. Tapi bila sembahyangnya rusak,
rusak bergantung miring. Berarti sembahyang menjadi fondasi utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi bujurkan dulu bujur sembahyang. Nah, apalagi mau ibadah haji, makinnya murid sembahyang ada, makin banget lagi. Makin banget lagi itu. Jadi jelas karena afdalul a'mal as-salawat, afdalu jami'il a'mal as-salawatul maktubah. Paling afdal seluruh amal itu adalah sembahyang 5 waktu. Itu paling afdalnya. Habis jelas.